Setelah seseorang diselamatkan, dia menerima hayat Tuhan. Dia mungkin menganggap hayat ini sebagai kekuatan atau menganggapnya sebagai hukum. Ada perbedaan di antara dua jenis pemahaman ini. Apakah hayat yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah kekuatan atau sebuah hukum? Bila seseorang tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang hal ini, dia mungkin masih hidup dalam dosa dan tidak dapat mengatasinya. Sebelum kita menjadi orang Kristen, kita tidak berpikir untuk berbuat baik. Tetapi setelah kita menjadi orang Kristen, kita mulai berusaha untuk menjadi baik dan berperilaku baik. Namun yang mengecewakan, kita mendapati diri kita tidak berdaya untuk melakukan kebaikan apapun. Banyak orang berkata, "Sekarang setelah diselamatkan, aku memiliki kekuatan untuk berbuat baik. Sebelum percaya Tuhan, aku tidak memiliki kekuatan itu." Tetapi orang-orang ini sering mendapati diri mereka berada dalam kondisi Paulus dalam Roma pasal 7. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Setiap orang yang diselamatkan memiliki hayat Tuhan di dalam dirinya. Tetapi ketika mencoba untuk hidup sesuai dengan kekuatan hayat ini, dia selalu gagal. Dia menjadi sangat frustasi dan putus asa, berpikir bahwa hayat Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa baginya. Tetapi pengalaman seperti ini tidak normal dan tidak seharusnya terjadi. Kita harus tahu bahwa hayat yang telah diberikan kepada kita memang penuh kekuatan, tetapi bukan semata-mata untuk kekuatan. Ada kuat kuasa dalam hayat Tuhan, tetapi tujuan utama hayat ini diberikan kepada kita, bukan untuk menjadi kekuatan kita. Roma pasal 8 menunjukkan kepada kita bahwa hayat Tuhan diberikan kepada kita untuk menjadi hukum bagi kita. Keberadaan hayat di dalam kita sebagai kekuatan dan sebagai hukum yang baru adalah dua perkara yang berbeda. Bila kita hanya mengetahui hayat Tuhan sebagai kekuatan tanpa mengenalnya sebagai hukum, kita akan kehilangan berkat yang terbesar. Pengalaman Paulus dalam Roma pasal 7 adalah pengalaman orang yang diselamatkan. Dia mengatakan bahwa kehendak ada di dalamnya, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Banyak orang yang mencoba hidup dengan kekuatan hayat akhirnya gagal. Hukum hayat jauh lebih unggul daripada kekuatan hayat. Hayat Tuhan di dalam kita bekerja sesuai dengan hukum. Hal itu bukan hanya bertujuan untuk memberi kita kekuatan. Begitu kita menyadari bahwa hayat bekerja di dalam kita sebagai hukum, akan sangat mudah bagi kita untuk terbebas dari dosa, dan akan sangat mudah bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan serta untuk menyenangkan Dia. Apakah hukum itu? Hukum adalah sesuatu yang bertindak dengan sendirinya dengan cara tertentu. Misalnya sebuah benda jatuh ke lantai karena ada hukum gravitasi. Hukum gravitasi menarik benda itu ke bawah. Gaya gravitasi bekerja terlepas dari ruang dan waktu. Bila kita menjatuhkan benda di sini, benda itu akan terjatuh. Bila kita menjatuhkan benda itu di kota lain, benda itu pun akan terjatuh di sana. Bila kita menjatuhkan benda itu hari ini, mereka akan jatuh. Bila kita menjatuhkan benda itu besok, mereka juga akan jatuh. Ini adalah hukum. Gaya gravitasi adalah hukum alam. Dia bertindak dengan cara yang sama sepanjang waktu. Aksi dari hukum adalah sesuatu yang spontan, tidak perlu bantuan atau dukungan dari manusia. Jatuh adalah hukum. Sebuah hukum tidak memerlukan khotbah, doa, resolusi atau kerinduan apapun. Hal itu terjadi secara spontan. Banyak orang Kristen memutuskan untuk berbuat baik. Mereka menganggap hayat sebagai kekuatan, dan mereka merindukan hayat Tuhan memberi mereka kekuatan untuk berbuat baik. Setiap kali memikirkan hayat Tuhan, mereka memikirkan kekuatan. Bila mereka tidak dapat berbuat baik, mereka berpikir bahwa diri mereka belum cukup percaya pada kuat kuasa hayat Tuhan.
Ini adalah konsep yang salah dan harus diperbaiki. Seorang Kristen tidak berbuat baik dengan membuat resolusi. Perbuatannya yang baik adalah hasil bekerjanya hukum hayat di batin. Memutuskan untuk tidak berbohong, tidak hilang kesabaran atau tidak marah, bukanlah inti dari iman Kristen. Ini bukan kasih karunia perjanjian baru. Apapun yang kita lakukan dengan menggunakan kehendak, bukanlah bagian dari iman kita. Iman kita terdiri dari hayat Tuhan yang beroperasi di dalam kita melalui sebuah hukum. Operasi ini membuat diri kita mampu memperhidupkan kehidupan Kristen. Penemuan ilmiah hari ini hanyalah hasil dari penemuan hukum-hukum yang ada di alam semesta dan kemudian menerapkan hukum-hukum tersebut. Seperti inilah yang harus dilakukan orang Kristen hari ini. Mereka harus menemukan hukum-hukum rohani dan menerapkannya. Orang Kristen seharusnya tidak mencari perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab, kemudian mencoba untuk melaksanakannya dengan kekuatan kehendak mereka, atau bahkan berusaha untuk melakukannya dengan kekuatan hayat Tuhan. Seorang Kristen harus menemukan hukum hayat Tuhan dan hidup menurut hukum hayat ini. Ini adalah kehidupan Kristen. Sebelum menemukan hukum hayat ini, kita sering bertanya-tanya mengapa kita begitu mudah berbuat dosa, sedangkan untuk berbuat baik begitu sulit. Kita tidak harus mengerahkan tenaga sedikit pun untuk hilang kesabaran, dan kita merasa begitu sulit untuk tidak hilang kesabaran. Kita hanya perlu tekad kuat untuk berbuat baik, dan tidak memerlukannya untuk berbuat jahat. Melakukan hal yang jahat sangat mudah, sedangkan hal yang baik tidak mudah. Hayat Tuhan ada di dalam kita, namun hukum dosa juga ada di dalam kita. Masalahnya adalah hukum dosa sangat kentara, tetapi hukum hayat tidak. Resolusi kita yang seperti dalam prinsip Roma pasal 7, hasilnya hanyalah kegagalan. Kita gagal karena tidak cukup mengenal hayat Tuhan. Kita hanya tahu bahwa ada kekuatan dalam hayat ini. Kita tidak menyadari bahwa hayat ini adalah hukum. Begitu kita menyadari bahwa hayat ini adalah hukum, kita akan memiliki kesabaran semudah kita marah. Kita akan memiliki kasih semudah kita memiliki kebencian. Ada hukum yang baru di dalam kita, yaitu hukum hayat Tuhan. Hukum ini sangat kuat, lebih kuat dari hukum dosa. Oleh karena itu, ia dapat mengalahkan hukum dosa. Apakah kita punya pengalaman seperti itu? Hal ini seharusnya menjadi pengalaman rohani kita sehari-hari. Bila kita dapat berbuat dosa dengan mudah melalui hukum dosa, kita pasti dapat hidup benar melalui hukum hayat. Namun banyak orang Kristen tidak percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita sebagai hukum. Bila kita menjatuhkan sebuah benda dan pada saat yang sama mendorongnya ke bawah, hal ini berarti kita tidak percaya pada gaya gravitasi. Seperti inilah cara banyak orang menempuh hidup kekristenan mereka. Mereka berjuang dengan keringat untuk berbuat baik. Mereka berjuang dengan keras untuk menjadi orang Kristen yang baik, tetapi mereka gagal. Tindakan seperti ini bukanlah perilaku seorang Kristen yang sejati. Seorang yang menopang dirinya dengan kemauan kuat untuk nampak rohani. Begitu tampilan rohani itu runtuh, semuanya berantakan. Bila ada orang yang berusaha memecahkan masalahnya dengan kehendak atau kemauan, dan berpikir bahwa dia dapat mengatasi masalah selama ada kemauan kuat, ia akan mengalami apa yang dialami Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Semua orang yang berjuang dengan kehendak atau kemauannya yang keras akan menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Mereka tidak dapat memenuhi apa yang dikehendaki Tuhan. Meminta mereka taat sepenuhnya pada kehendak Tuhan adalah seperti menyuruh ikan untuk terbang di udara, atau seperti menyuruh burung untuk berenang di air. Ikan dan burung memiliki hayat mereka sendiri, dan hukum kedua hayat mereka bertindak secara berbeda. Berenang di dalam air adalah hukum untuk ikan,
dan terbang di udara adalah hukum untuk burung. Bila ikan berusaha untuk terbang dengan kehendak atau kemauannya, dan burung berusaha berenang dengan kemauannya, keduanya akan mati dalam beberapa menit. Kehendak manusia hanya dapat dibuat tunduk pada hukum hayat. Kehendak itu tidak akan pernah dapat diletakkan di atas hukum hayat. Manusia hanya dapat memenuhi tuntutan Tuhan dengan hidup menurut hayat Tuhan. Dia tidak dapat meraih hal ini dengan kekuatan kehendak atau kemauannya sendiri. Paulus memberitakan tentang hayat. Dia juga memberitakan tentang hukum hayat. Tuhan bukan hanya memberi kita hayat, Dia juga memberi kita hukum hayat. Orang percaya seharusnya tidak hanya percaya pada hayat, tetapi juga percaya pada hukum hayat. Menjadi orang Kristen bukanlah suatu hal yang berat. Tidak perlu berjuang, mengambil keputusan, atau berpura-pura berbuat baik. Yang harus kita lakukan adalah membiarkan hukum hayat beroperasi di dalam kita. Kita harus jelas bahwa hayat yang diterima orang Kristen adalah sebuah hukum. Hukum ini tidak berada di bawah kendali kehendak kita. Sebaliknya, begitu kita berhenti menjalankan kehendak kita, hukum ini akan beroperasi dan bekerja secara spontan. Kiranya Tuhan membuka mata kita untuk melihat bahwa hayat yang kita terima adalah hukum, dan kiranya kita melihat kesia-siaan kehendak manusia. Kiranya Tuhan melarang kita untuk melakukan kehendak-Nya dengan kehendak kita sendiri, dan kiranya kita percaya pada hukum hayat-Nya, serta membiarkan hukum ini bekerja secara spontan. Tuhan memberkati.